Demokrasi Indonesia. Istilah demokrasi berasal dari penggalan kata bahasa Yunani yakni demos dan kratos atau kratein. Demos berarti rakyat dan kratein berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Salah satu pendapat terkenal dikemukakan oleh Abraham Lincoln di tahun 1863 yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau government of the people, by the people, and for the people. Perjalanan demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia telah menghasilkan sejumlah kemajuan berarti dari segi prosedural. Pemilu legislatif, pemilu presiden, hingga pilkada dapat berlangsung dengan bebas, transparan, demokratis, dan paling penting dalam suasana yang damai. Check and balance di antara lembaga-lembaga eksekutif dengan legislatif berlangsung sangat dinamis. Kebebasan berpendapat dan berserikat jauh lebih baik dibandingkan dengan masa Orde Baru. Dan dibenahinya juga beberapa kelemahan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Sistem demokrasi di Indonesia saat ini sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya kebebasan pers, kebebasan masyarakat dalam berkeyakinan, berbicara, berkumpul, mengeluarkan pendapat, mengkritik, bahkan mengawasi jalannya pemerintahan. Tapi, bukan berarti demokrasi Indonesia saat ini sudah berjalan dengan sempurna. Masih banyak persoalan yang muncul terhadap pemerintahan yang belum sepenuhnya bisa menjamin kebebasan warga negaranya. Jelaskan pengertian demokrasi menurut Anda. Berdasarkan jawaban responden pada kuesioner yang telah kami buat, mereka rata-rata mendefinisikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama atas pengambilan keputusan dalam pemerintahan di negaranya. Menurut KBBI, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan yang berdasarkan atas kehendak dan kekuasaan rakyat. Demokrasi apa yang dianut negara Indonesia sekarang? 12 dari 15 orang responden pada kuesioner yang telah kami buat, mereka menjawab demokrasi Pancasila sebagai demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada era reformasi ini. Dapat diketahui dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, demokrasi Indonesia mengalami pasang surut. Ada beberapa demokrasi yang telah diterapkan di Indonesia dari masa ke masa, yaitu yang pertama ada demokrasi parlementer yang diterapkan pada tahun 1945 sampai dengan 1959. Yang kedua ada demokrasi terpimpin yang diterapkan pada tahun 1959 sampai dengan 1969. Dan yang terakhir ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini ada dua era, yaitu yang pertama pada era Orde Baru antara tahun 1966 sampai dengan 1998. Yang kedua pada era reformasi antara tahun 99 sampai sekarang. Pada era demokrasi parlementer ini menonjolkan peranan parlementer serta partai-partai politik. Namun, demokrasi ini dianggap kurang cocok bagi Indonesia karena dianggap bisa memberi peluang partai politik untuk mendominasi pemerintahan.
Lalu pada era demokrasi terpimpin, banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, yaitu pada tahun 1960 Insinyur Soekarno sebagai presiden membubarkan DPR hasil dari pemilu. Padahal dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, presiden tidak berwenang untuk berlaku demikian. Pada era Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai 1998, Indonesia sudah mulai menerapkan demokrasi Pancasila. Landasan formal era ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR. Hal ini dilakukan untuk meluruskan penyelewengan pada era sebelumnya. Namun dalam perkembangannya, peran presiden justru semakin dominan terhadap lembaga negara yang lain. Dan setelah Orde Baru berakhir, Indonesia mulai memasuki pada era reformasi, di mana di pemerintahan Habibie mulai menjalankan demokrasi dengan menyuburkan kembali alam demokrasi di Indonesia dengan jalan kebebasan pers dan kebebasan berbicara. Dalam suatu negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan 15 dari 15 orang responden menjawab, dalam suatu negara demokrasi, kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Ini sudah sesuai berdasarkan karakteristik negara pemerintahan demokrasi, yang mana pemerintahannya atas nama dan bertanggung jawab kepada rakyat. Pemerintahan oleh, dari, dan untuk rakyat. Tidak ada hak prerogatif individu, yang artinya tidak ada individu yang memiliki hak lebih utama atau lebih tinggi dari individu lainnya, dan pemerintahan dijalankan atas kehendak masyarakat tanpa mengabaikan hak masing-masing individu. sikap yang mencerminkan perilaku demokrasi adalah 15 orang responden menjawab, sikap yang mencerminkan perilaku demokrasi adalah itu mengambil keputusan bersama atau menyelesaikan masalah dengan musyawarah, memilih pemimpin dengan musyawarah, mufakat atau pemungutan suara, voting, menghargai pendapat orang lain dan memberikan kesempatan menyampaikan pendapat bagi orang lain, menerima segala macam bentuk kritik serta menyelesaikan jalan keluarnya dengan baik dan musyawarah. Nah, demokrasi sendiri adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak menilai sama hak dan kewajiban dirinya dengan orang lain. Menurut KBBI, demokrasi merupakan kata sifat demokrasi. Warga negara yang berdemokratis adalah warga negara yang memiliki perilaku hidup yang baik dalam kehidupan pribadi maupun kenegaraan dengan memegang nilai-nilai demokrasi. Sikap demokrasi adalah menghargai perbedaan, menyampaikan pendapat dengan ciri-ciri yang benar, serta menghargai keputusan musyawarah. Di lingkungan sekolah, sikap demokrasi ditunjukkan dalam pemilihan ketua kelas yang melibatkan semua murid di kelas dan mencapai kesepakatan. Sebagian besar jawaban dari para responden itu menunjukkan sikap demokrasi yang baik. Menurut Anda, apa yang menjadi fungsi penting dari demokrasi Pancasila pada kehidupan sehari-hari? Menurut pendapat sebagian besar responden pada kuesioner kelompok kami, fungsi demokrasi Pancasila ialah memberikan keadilan dan hak yang sama antar warga negaranya. Perlu kita perjelas lagi tentang fungsi demokrasi Pancasila. Fungsi tersebut harus berdasarkan nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat menjamin keikutsertaan rakyat Indonesia dalam kehidupan bernegara. Hal seperti ini berlaku bagi semua warga negara Indonesia, dari berbagai tingkatan ataupun kalangan, tanpa adanya kesenjangan sosial. Contohnya, seperti membantu menyukseskan acara pemilu. Yang kedua, dapat menjamin tetap tegaknya negara Republik Indonesia yang harus dilakukan oleh semua warga negara Indonesia, seperti tidak membedakan suku, ras, agama, antar seluruh rakyat Indonesia. Mengingat Indonesia juga tersusun dari berbagai banyak perbedaan. Yang ketiga ialah dapat menjamin tetap tegaknya hukum negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
Maksudnya, Indonesia sebagai negara demokrasi harus menjamin penegakan hukum yang sesuai dengan sila Pancasila, tanpa membedakan status sosial, pendidikan, suku, ras, agama, dan lainnya. Yang terakhir ialah memberikan keadilan dan hak-hak yang setara antar warga negaranya. Menurut pendapatmu, bagaimana penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia? Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan? Keseluruhan dari responden berpendapat bahwa sistem demokrasi di Indonesia belum sesuai dengan apa yang rakyat harapkan. Perlu diketahui bahwa penerapan demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik karena adanya kebebasan memiliki kepemimpinan yang sesuai dengan hati nurani kita masing-masing. Demokrasi terlaksana dengan aman, serta adanya perubahan yang lebih baik lagi. Namun, pada era sekarang, sistem demokrasi di Indonesia tidak sesuai dengan apa yang rakyat harapkan. Masih banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang belum sesuai, seperti kurang berpihak kepada rakyat kecil, politik kurang sehat, demokrasi berjalan belum sepenuhnya, pelaksanaan demokrasi belum terjalan maksimal dan hanya menguntungkan golongan-golongan tertentu saja. Bagaimana cara agar demokrasi dapat diterapkan dengan baik? Berdasarkan jawaban responden dari kuesioner yang dibuat oleh kelompok kami, bagaimana cara agar demokrasi dapat diterapkan dengan baik? Jadi setiap masyarakat harus ikut serta dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila dengan memberikan edukasi ulang tentang demokrasi Pancasila kepada calon penerus generasi emas Indonesia. Terdapat juga kerjasama antar elemen masyarakat Indonesia dari pendidikan dan pemberian contoh generasi sebelumnya agar generasi berikutnya tahu cara penerapan dengan menaati peraturan yang berlaku untuk koruptor dan selalu mengutamakan musyawarah mufakat jika mencari keputusan. Apa saja prinsip-prinsip demokrasi Pancasila? Untuk kuesioner yang selanjutnya dari kelompok kami yaitu apa saja prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Jadi menurut responden yang ada yaitu tentang perlindungan terhadap asasi manusia, pengambilan keputusan atas dasar musyawarah peradilan yang merdeka, berarti badan peradilan atau kehakiman merupakan badan yang lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan yang lainnya. Contohnya presiden, BPK, DPR, DPRD ataupun yang lainnya. Pada umumnya keadilan dan persatuan menjunjung tinggi HAM, kedaulatan rakyat, keadilan sosial, menjamin hak rakyat, dan kekuasaan mayoritas sila kelima yang harus berdasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa yang selalu mengutamakan dan menjunjung tinggi HAM. Menurut Anda, esensi apa yang didapatkan oleh Indonesia dengan adanya demokrasi Pancasila? Berdasarkan jawaban responden dari pertanyaan ini, kebanyakan dari responden menjawab bahwa esensi dari adanya demokrasi Pancasila di Indonesia adalah menjadikan negara berjalan dengan makmur dan sejahtera. Dengan adanya demokrasi ini, rakyat bisa menghormati perbedaan, kesetaraan antara hak dan kewajiban, dan juga adanya perlindungan hak asasi manusia, sehingga negara Indonesia akan lebih kuat dan tidak mudah terpecah belah. Esensi lain dari demokrasi adalah adanya partisipasi publik dalam menentukan pejabat-pejabat publik dalam pembuatan kebijakan publik. Demokrasi tanpa partisipasi langsung dari rakyat merupakan bentuk pengingkaran terhadap demokrasi itu sendiri. Jika demokrasi mulai bertentangan dengan Pancasila, apakah langkah terbaiknya? Jawaban responden dari pertanyaan, jika demokrasi mulai bertentangan dengan Pancasila, langkah terbaiknya adalah jadi, demokrasi bertentangan dengan Pancasila ini tidak akan terjadi kecuali kalau dalam praktek terjadi penyelewengan. Jadi yang melenceng adalah pelaku demokrasi itu, bukan demokrasinya. Nah, disinilah pentingnya memahami trias politika yang menjadi dasar pelaku demokrasi. Masing-masing unsur dari trias politika yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang harus mengawasi dan menjaga satu sama lain. Andai kata ada yang korupsi dan melenceng, harus segera ditindaklanjuti, kemudian dilakukan perbaikan. Nah, gimana kalau ketiganya melenceng? Maka perlu ada peran lembaga tertinggi negara, yaitu MPR, untuk melakukan perubahan dan perbaikan.
Perbaikan tersebut diantaranya adalah mengkaji ulang demokrasi tersebut agar sesuai dengan dasar negara dan meluruskan kembali nilai-nilai Pancasila dan menerapkan agar demokrasi dapat berjalan searah dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Bangsa tanpa kebohongan. Membela kebenaran. Satu orang yang membela kebenaran. Maka saksikan. Maka pastikan. Maka pastikan. Maka saksikan dan pastikan. Maka saksikan dan pastikan. Itu adalah aku. Itu adalah aku. Kita hari ini optimis untuk dudukin DPR. Kami Barisan Masyarakat Indonesia bersatu dengan kawan-kawan mahasiswa menyatakan bahwa kita ajukan mosi tidak percaya kepada DPR MPR RI. Kita bangun alat politik kita sendiri. Mereka menolak mengesahkan undang-undang yang dibutuhkan rakyat. Tetapi dalam waktu singkat mereka akan mengesahkan undang-undang yang menguntungkan mereka, yang menguntungkan kroninya, yang menguntungkan oligarki. Kalian adalah wakil rakyat dan kawan-kawan. Datang kemari. Apakah kita akan diam saja atau kita akan lawan kawan-kawan? Hidup mahasiswa. Kita hanya semangat mendobrak maka hidup berwarna.